Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan GDD. Nama Hamdan Al-Hafiz, NIM 2502089, dosen pengempu, Salmiati MPD, PhD, Program Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia yang berperan penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap ekspor, menyediakan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan minyak nabati. Produktivitas kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, teknik budidaya, dan kondisi lingkungan, terutama suhu udara. Suhu dipengaruhi oleh berbagai proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, respirasi, pembentukan daun, pembungaan, hingga perkembangan tandan buah segar. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengukur pengaruh suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah GDD atau akumulasi suatu panas. GDD merupakan indeks agroklimat yang menghitung akumulasi suhu efektif yang diterima tanaman di atas suhu dasar selama periode pertumbuhan. Nilai GDD dapat digunakan untuk memperkirakan kecepatan perkembangan tanaman, menentukan fase pertumbuhan, serta memprediksi waktu pembungaan dan panen pada kelapa sawit. Informasi GDD menentukan dalam memahami hubungan antara kondisi iklim dengan pertumbuhan vegetatif maupun generatif, sehingga pengelolaan kebun dapat dilakukan secara lebih tepat. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah mengetahui konsep dan prinsip dasar GDD pada tanaman kelapa sawit, menghitung nilai GDD berdasarkan data suhu harian, menganalisis hubungan akumulasi GDD dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit, menjelaskan manfaat GDD dalam memprediksi fase pertumbuhan, pembungaan, dan waktu panen kelapa sawit, mengevaluasi pemanfaatan GDD sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengelola budidaya kelapa sawit. Adapun alat yang digunakan ialah tali rapiah, HP, aqua gelas, alat tulis, dan penggaris. Adapun cara kerja, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Berikan label pada masing-masing tanaman menggunakan tali rapiah agar mudah dikenali selama pengamatan. 3. Lakukan pengamatan selama 25 hari berturut-turut. 4. Ukur tinggi setiap tanaman pada kelapa sawit menggunakan penggaris pada waktu yang sama setiap hari, kemudian catat hasilnya. 5. Ambil atau catat data suhu maksimum dan minimum harian dari lokasi pengamatan atau sumber data cuaca yang digunakan. 6. Jumlahkan GDD harian untuk memperoleh hasil GDD selama 25 hari. 7. Bandingkan hasil pertumbuhan tanaman kelapa sawit A, B, dan C dengan nilai akumulasi GDD yang diperoleh. 6. Analisis hasil pengamatan, kemudian tarik kesimpulan mengenai hubungan antara akumulasi GDD, pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Hasil berdasarkan pengamatan selama 25 hari, maksimum berkisar antara 27 sampai 32 Celcius, sedangkan suhu minimum berkisar antara 25 sampai 26 Celcius. Nilai GDD harian berdasar pada kisaran 11,5 sampai 14 Celcius harian. Akumulasi GDD meningkat setiap hari hingga mencapai
306 Celcius harian pada hari ke-25. Data tersebut menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, tanaman kelapa sawit memperoleh akumulasi panas yang terus bertambah, sehingga mendukung berlangsungnya proses pertumbuhan tanaman. Kesimpulan, hasil tersebut menunjukkan bahwa suhu lingkungan selama pengamatan mampu mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Akumulasi GDD yang terus meningkat menunjukkan bahwa tanaman memperoleh energi panas yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhan perkembangan. Oleh karena itu, metode GDD dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam menentukan pertumbuhan tanaman kelapa sawit serta membantu perkiraan fase perkembangannya. Saran, pada praktikum selanjutnya, pengamatan sebaiknya dilakukan dengan ketelitian yang lebih tinggi dan pada waktu yang sama setiap hari agar data yang diperoleh lebih konsisten. Selain itu, data suhu sebaiknya berasal dari alat ukur atau situs cuaca yang akurat sehingga perhitungan GDD menjadi lebih tepat. Pengamatan juga diperpanjang hingga beberapa bulan dan ditambah parameter pertumbuhan seperti jumlah daun, diameter batang, dan luas daun agar hubungan antara akumulasi GDD dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit dapat dianalisis dengan lebih baik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.